Sambil nunggu yang lain, kita mau masuk dalam doa dulu yuk. Kita bisa mulai, jadi nggak buang waktu ya. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami hadir di hadapan Tuhan mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan begitu baik buat kami semua di sini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan atas hidup kami. Di tengah-tengah pandemik yang tidak ada ujungnya ini, kami melihat ke belakang bahwa Tuhan sudah menyertai kami sampai hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan dan kesanggupan untuk bisa melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa buat teman-teman kami yang berhalangan, biarlah Tuhan pimpin apapun masalah dan kebutuhan mereka, Tuhan penuhi. Yang paling penting adalah Tuhan bungkus mereka. Karena kami mendengar bahwa COVID-19 ini punya varian baru, tapi kami punya Allah yang besar, yang jauh lebih besar daripada dunia ini, yang bisa membungkus seluruh anak-anak Tuhan. Kami berdoa dan juga pimpin hidup kami, pimpin pikiran dan hati kami hari ini. Kami siap mendengarkan apa yang isi hati Tuhan ingin bicarakan pada kami. Ajar kami untuk bisa merendahkan hidup kami, agar kami bisa rendah diri, bisa menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Beracara Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, jadi hari ini kebetulan tadi pagi kita dengar, biasanya gini, biasanya pertama-tama selamat tahun baru dulu ya, selamat tahun baru buat teman-teman sekalian, juga yang berhalangan, selamat tahun baru. Saya mau kasih tahu kalau ada yang tahu saya sakit COVID, dan saya tahunya juga salah baca dan sudah didoakan. Apabila ada doanya, saya mengucapkan terima kasih atas doa-doanya. Juga saya juga mau kembali lagi saya mau minta maaf sama semua karena ada report yang saya salah baca sehingga ada terjadi sedikit kekeliruan dalam hidup saya dan juga dalam hidup semua. Jadi di sini saya mau kasih tahu. Ketiga adalah saya juga mengucap syukur dan berterima kasih karena semua sudah baik buat kami semua di sini. Jadi tidak ada salahnya kalau saya mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan, kepada orang-orang sekitar kita di sini semua sebagai teman. Karena saya sering katakan bahwa persahabatan itu bukan dari kita, tapi Tuhan yang pilih, Tuhan yang kirim. Supaya apa? Supaya kita bisa semua saling mendukung, saling mendoakan. Kita tidak akan melihat apa rupa orang itu, apa status orang itu, apa pendidikan orang itu, apa kekayaan orang itu. Kita tidak melihat. Yang kita lihat bahwa Tuhan sudah mengirimkan orang-orang di sekitar kita untuk apa? Untuk saling menopang dan saling mensupport. Dan saling, yang paling penting adalah saling mendoakan. Ya, itu firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus saling mendoakan, terutama bagi orang-orang yang punya pelayanan di dalam hidupnya. Ya, contohnya misalnya kayak semu, itu adalah salah satu list nomor satu yang harus kita doakan, ya, terutama di gereja, misalnya kayak bisa Jono atau Paang atau Oke, Atek, ya, yang punya pelayanan di gereja, itu list nomor satu kita yang harus kita doakan, harus kita topang, harus kita dukung dalam doa supaya mereka bisa melanjutkan pelayanan mereka dengan baik, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, bukan diri kita yang dimuliakan. Ya, kita ini hanya sebagai representatif Tuhan. Kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, pelayan-pelayan Tuhan. Jadi apabila kita mendengar ada orang yang menyakiti hati kita atau ada orang yang berbicara yang tidak baik, bukannya kita balas, tapi kita sebagai representatif, kita catat apa yang dikatakan orang itu, lalu kita bawa ke kaki Tuhan, bos kita. Kita bawa bahwa Tuhan, ada orang bicara seperti ini. Tuhan kan bos saya ini cuma pembantunya. Tuhan kirim saya di sini melayani, ada orang bicara ini, saya mau kasih tahu, inilah kata-kata mereka, biar Tuhan sendiri yang atur, biar Tuhan sendiri yang memberikan jawaban buat perkataan-perkataan seperti itu. Karena apa? Kita tahu di sini adalah penghakiman itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Ya. Dan saya banyak belajar pada saat sakit itu bagaimana mengekang lidah, ya, mengekang kebencian atau ketidakbaikan dalam pikiran, hati, dan kita semua. Jadi di sini kita belajar hari ini biasanya di tahun baru itu khotbah di mana-mana yang namanya khotbah itu selalu ngomong soal jangan khawatir akan hari esok.
ya, Mingtian Wekenhal 2021 akan jauh lebih baik, gitu kan ya. Nah, seperti tadi pagi Pak Ang punya khotbah ya, saya dengar. Jadi saya lihat, oh ternyata mirip-mirip apa yang akan saya katakan hari ini. Tapi ada sedikit tambahannya ya yang akan kita pelajari. Jadi hari ini kan saya udah kasih kirim ya Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Dibaca nggak? Kalau nggak dibaca, kita akan bahas bareng-bareng ya. Walaupun kita hanya berempat, nah yang lain nyusul. Kalau nggak sempet juga nggak apa-apa. Kan ini direkam. Oh ini ada Paula. Dan siapapun bisa masuk, siapapun bisa undang siapa aja yang mau belajar. Halo Paula, apa kabar? Halo, baik aja. Puji Tuhan ya. Ini kita baru mulai, tadi sudah barusan berdoa ya, jadi kita lanjut langsung, jadi nggak buang waktu. Jadi kita hari ini seperti biasa saya katakan, di dunia manapun yang namanya tahun baru, gereja selalu bicara mengenai jangan khawatir. 2021 ini akan jauh lebih baik. Kalau kita percaya sama Tuhan begini dan begitu. Seperti tadi pagi kita dengar Pak Ang ya. Tapi dan kebetulan hari ini memang topiknya yang kita pelajari adalah Yosua 1 ayat 1 sampai 9 kita belajar. Nah, apa yang kita bisa tarik pelajaran dari Yosua 1 sampai 9? Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Ini ayat ini, chapter Yosua ini mengajarkan kita bagaimana menghadapi masa depan kita. Terutama tahun 2021. Biasanya. Pertanyaannya seperti ini. Apa sih yang kita takuti dalam hidup kita? Itu pertanyaan pertama. Ya, sebelum kita mulai kemana-mana, apa sih yang kita takuti dalam hidup kita? Gitu. Apakah itu masalah keuangan? Apakah itu masalah kesehatan? Apakah itu masalah keluarga? Apakah itu masalah bisnis? Bahkan masalah kematian. Ada orang takut akan mati. Ada orang takut akan begini dan begitu. Nah, pertanyaannya, apa sih yang benar-benar membuat kita takut? Apakah kegagalan? Kenapa? Enggak, kalau saya sih kesehatan. Kesehatan. Ya, jadi orang banyak takut tentang kesehatan. Nah, di sini kita akan belajar ya bagaimana menghadapi rasa takut itu. Okay? Jadi ada orang melakukan ini gagal, melakukan itu gagal, apa-apa gagal, ini gagal, itu gagal. Nah, jadi mereka berpikir-pikir, kenapa semuanya gagal? Nah, itu menjadi takut mereka. Jadi besok-besok mau bikin sesuatu mereka takut. Kenapa? Dalam setahun hidupnya gagal melulu. Rencana apa semua gagal. Nah, itu. Dan kita pernah belajar waktu itu bagaimana merencanakan sesuatu itu harus kita bawa ke dalam kaki Tuhan Yesus dulu. Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan? Kalau bukan kehendak Tuhan, tentu digagalkan Tuhan kalau mereka adalah anak-anak Tuhan ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita juga berpikir kita berdoa sama Tuhan, Tuhan begini, tapi kok gagal. Ya. Atau kita kena sakit juga, atau kita masalah juga, masalah keluarga yang habis-habis gitu loh. Jadi hari ini kita belajar bagaimana, apa yang kita takuti, apa yang menghantui hidup kita. Gitu loh. Jadi kita mau belajar bagaimana buku Yosua ini, chapter 1 terutama, itu mengajarkan kita untuk apa? Untuk punya keberanian. Bukan hanya keberanian saja, tapi ketekunan. Bukan hanya ketekunan, dan semangat. Ini kalau kita dihadapi masalah, tadi bilang, kalau Cilisa bilang kesehatan, ayat ini kalau orang bilang ayat sakti, orang bilang ayat sakti. Kalau kita baca ayat ini dan kita mengerti apa tujuannya, ini akan menjadi ayat favorit dalam hidup kita. Karena di sini semua jawaban ada. Di Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Jadi kalau kembali lagi saya mau kasih tahu, karena saya pernah sakit COVID, ya nggak perlu ditakuti sebenarnya ya. Tapi ya ada orang-orang yang harus tahu diri juga. Udah tahu sakit, kenapa harus jalan-jalan sini, jalan-jalan sana. Atau kurang hati-hati ya. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, jadi akhir-akhir ini ya, kita nih hidup di dunia yang nggak ada tentunya. Akhir-akhir ini kita hidup, angkat tangan orang-orang di sini yang 2020 hidupnya nggak ada takut. Angkat tangan kalau 2020 hidupnya nggak ada takutnya.
Kalau di Zoom ini misalnya ada 100 juta orang, saya rasa 100 juta orang itu angkat tangan semua. Dan jawabannya semua sama. Takut COVID. Ketakutan COVID ini menjadi trending di seluruh dunia. Trending. Orang takut COVID di seluruh dunia. Sampai lupa Alkitab bilang bukan takut COVID, takut akan Tuhan. Sampai lupa itu. Ya. Kita takut boleh. Tapi jangan sampai lupa kita akan harus takut sama Tuhan lebih penting dibandingkan takut sama COVID. Jadi tahun 2020 itu kita sudah lewati bersama-sama ya di tempat ini, di Zoom ini, di grup ini. Sampai detik hari ini kita masuk tanggal 2. Tuhan udah pimpin setahun pandemik. Setahun, bukan nggak main-main. 365 hari dipimpin pandemik. Walaupun saya kena, tapi saya tidak apa-apa. Dipimpin Tuhan sampai hari ini. Harus kita lihat sejarahnya. Bagaimana Tuhan bisa menyertai anak-anaknya sampai hari ini. Ya. Jadi, kalau kita boleh jujur, Tuhan tuh maunya kita hidup tuh penuh keberanian, bukan ketakutan. Ya, kita harus tahu itu. Keberanian itu penting. Lebih penting daripada kita ketakutan. Ya. Jadi kalau kita baca di Yosua 1 sampai 9, kalau semuanya sudah pernah baca, kalau belum kita baca, saya akan share screen-nya supaya jelas ya. Kita akan bahas pelan-pelan. Oke, baca semua ya. Saya akan bacakan di sini. Ini cerita di mana pada saat Musa sudah mati, ya. Jadi Yosua menggantikan Musa. Ayat 1 sampai 9. Oke. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Bersiap apa? Bersiap menyeberangi sungai Yordan. Kamu, engkau, dan seluruh bangsa ini, seluruh bangsa Israel, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka. Jadi Tuhan memberikan satu tanah, satu negeri yang dijanjikan Tuhan ya, dari Bapak Abraham. Ya. Kepada orang Israel itu dijanjikan Tuhan di tanahnya. Ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Sorry, bukan Abraham, Musa. Ya. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakini sungai Efrat, seluruh tanah orang Israel. Ini sungai Efrat plus seluruh tanah orang Het plus sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini janji. Ini janji Tuhan. Ya, Tuhan memberikan sebuah tanah, janji, promise kepada Yosua dan bangsa Israel. Seberapa gede negeri ini? Gede nggak main-main. Dari kenapa kita tahu gedenya? Kita lihat dari padang gurun sampai gunung, sampai ke sungai, sampai ke laut. Gede sekali. Sebuah tanah perjanjian yang akan dijanjikan Tuhan, yang akan diberikan Tuhan. Oke? Nah, kita stop sampai di sini. Kalau Yosua, kita lihat, kalau Yosua sebagai orang pengganti Musa yang ya biasa dia bantu Musa, sekarang dia harus jadi seorang pemimpin. Mimpin siapa? Mimpin bangsa Israel yang model gimana? Model-modelnya yang kepalanya tegar tengkuk, keras kepala, kadang-kadang nggak percaya sama Tuhan. Ya kan? Mereka bikin Baal segala macam. Jadi model-model manusia yang boleh dibilang sulit diatur. Pertanyaan, ada yang masih ingat? Ada berapa banyak orang Israel yang keluar dari Mesir? Ada yang bisa jawab? 200.000 ya? Apa 20.000? 2 juta orang. Jadi ada 2 juta orang Israel keluar dari Mesir. Ini 2 juta ini mesti dibawa sama yang namanya Yosua, yang model-model kayak begini, keluar
masuk negeri apa? Perjanjian, Kanaan. tanah Kanaan. Pertanyaan, untuk masuk negeri Kanaan, negeri perjanjian, dia harus lewatin apa? Padang gurun. Bukan, dia mesti lewatin kota-kota lain, negara-negara lain. Ngapain? Perang. Ya kan? Dia mesti lewatin tuh. Kira-kira ada 7 kok nggak? 7 negara, 7 kota yang dia harus perangin itu semua. Pertanyaannya adalah, ini yang namanya kota-kota ini yang harus dilewatin. Ini semua kota dengan strategi dan sistem militer yang benar-benar dahsyat. Orang-orangnya tuh jago-jago perang. Bahkan mereka tuh punya kuda, punya kereta kuda yang bakal perang. Nah, yang 2 juta dibawa sama si Yosua ini modal gimana orangnya? Petani. Cuman modal-modalnya bawa pacul, bawa pentungan, bawa gerobak. Nggak ada yang bisa perang. Tapi disuruh perang, ngelewatin. Dan bukan hanya musuh-musuh mereka itu orang-orang jago perang, tapi mereka tuh gede-gede badannya. Tegar-tegar, gede-gede. Nah, jadi kalau Tuhan bilang, ini semua akan kuberikan kepadamu. Dari padang gurun ini gunung Libanon, ini semua kota-kota yang akan mereka dudukin. Ini akan aku berikan. Pertanyaannya, buat Tuhan, mungkin kalau orang waras ya, kayak kita normal gitu, mungkin si Yosua bertanya sama Tuhan. Yosua nanya sama Tuhan, Tuhan gimana? Ini kita pasukan nggak ada, pasukan apa nggak punya, tapi harus ke sana bagaimana? Bahkan bukan hanya mereka punya militer yang kuat, mereka dikelilingin tembok-tembok. Salah satu tembok terbesar itu tembok Yeriko. Jadi kita belajar di sini bagaimana perasaan Yosua itu menghadapi tugas yang Tuhan berikan. Gitu. Nah, tentu ada rasa ketakutan. Dari si Yosua ini. Nah, pertanyaannya ya, apa sih arti ketakutan? Arti takut itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira ketakutan atau takut itu artinya apa? Meaningnya apa? Kira-kira takut itu apa? Tidak bisa melakukan yang ditugaskan. Oke. Atau mungkin melihat kemampuan diri sendiri yang kurang sehingga merasa takut. Oke. Good. Ada lagi yang bisa tahu? Kira-kira aja takut itu apa? Saya coba cari kamus di kamus bahasa Indonesia ya, terutama ya. Saya baca bahasa Indonesia dulu. Saya lihat. Di situ disebutkan bahwa kalau takut itu adalah merasa gentar. Gemeteran. Ngeri. Gentar dan ngeri. Merasa ngeri. Ngeri apa? Menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Bencana kepada siapa? Bukan hanya kepada Yosua, kepada seluruh bangsa Israel. Dia tidak bisa berbuat, tidak berani berbuat, tidak bisa menempuh, tidak berani menderita, tidak berani dan sebagainya. Gelisah dan khawatir. Nah, itu artinya ketakutan. Jadi kita berarti takut sama khawatir hampir sama kan? Yes. Ya. Berarti kita mestinya nggak boleh takut, ya kan? Gini, buah dari kekhawatiran adalah ketakutan. Jangan dibalik. Buah ketakutan ada kekhawatiran, bukan. Takut itu dimulai dari kekhawatiran. Khawatir dulu. Ini kalau ini begini gimana? Mulai ada rasa keraguan-raguan, ada rasa ketakutan. Keluar itu timbul. Ya, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Lalu pertanyaannya adalah, kalau kita sudah sampai masuk ke titik di mana kita ada rasa takut atau ketakutan menghadapi 2021,
dalam hidup kita. Lawan dari ketakutan apa? Berani, keberanian, nggak ada lagi. Ya kan, keberanian. Nah, arti keberanian apa? Apa itu berani? Atau itu keberanian? Ada yang tahu artinya? Apa kira-kira keberanian? Jangan samain ya keberanian sama nekat. Nekat sama berani beda. Nekat itu berani tanpa pikir. Ya, ingat itu. Apa artinya berani? Kira-kira aja. Saya kasih tahu. Keberanian itu adalah mental atau moral. Bedanya apa mental sama moral? Ya. Mental itu experience, moral itu secara roh. Mental atau moral untuk melawan yang bertentangan. Ya. Kita punya mental, kita punya moral untuk melawan yang bertentangan dengan apa? Dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Lalu apa? Juga keberanian itu adalah sebuah peneguhan atau meneguhkan pikiran kita dan kemauan kita dalam apa? Menghadapi bahaya. Jadi kita punya pikiran yang sangat kuat, yang sangat teguh. Untuk apa? Untuk menghadapi bahaya di depan, bahkan kesulitan yang super ekstrim. Itu namanya berani. Jadi orang-orang, itu bukan nekat. Mereka sudah pikirkan konsekuensinya apa. Tapi saya berani. Makanya banyak sekali rasul-rasul Tuhan yang berani mati untuk firman Tuhan. Karena mereka tahu konsekuensinya apa mati untuk Tuhan. Reward, hadiah di surga, ketemu Tuhan. Jadi itu kita tahu dulu. Ya. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya kita hidup ini cuma punya dua option, dua pilihan. Mau hidup secara ketakutan atau mau hidup secara keberanian. Atau hidup dengan berani. Bukan hidup dengan berani mati, bukan. Tapi hidup dengan berani menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Itu saya pelajari pada saat saya sakit. Ya. Pertanyaannya, Tuhan mau kita itu hidup dengan berani atau hidup dengan takut? Bisa kalian jawab? Berani. Ada nggak ayatnya? Ada nggak ayatnya? Ada. Gimana? 2 Timotius 1 ayat 7. Ada yang bisa buka? Bacain tolong. 2 Timotius 1 ayat 7. Ini ayat-ayat yang ya menguatkan ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Ada yang bisa langsung baca? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, hasil dan ketertiban. Nah, Tuhan ya memberikan kita apa? Bukan roh ketakutan, bukan. Tapi roh yang apa? Yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi berani tapi tertib. Nggak nekat. Tapi berani, kita penuh kasih. Itu yang Tuhan janjikan, Tuhan kasih itu. Roh yang memberikan kekuatan, bukan roh ketakutan. Ya. Jadi kita mesti tahu dulu itu. Jadi kita tahu bahwa Tuhan mau kita tuh menang atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dia mau kita menang. Karena ayatnya ada. Nah, kita kembali lagi kepada Yosua. Ya, kita buka lagi yang tadi. Jadi kita tahu dulu apa itu artinya ketakutan, apa itu yang namanya berani. Nah, kalau sudah sampai saat di mana Yosua mulai berpikir, mungkin nggak kita ini semua 2 juta orang masuk ke tanah Kanaan dengan posisi semua orang tuh ada di depan mata. Dengan posisi ini semua orang tuh udah
maunya gini, maunya gitu. Lawannya ini benar-benar orang-orang yang kuat sekali. Masalah hidupnya itu gede-gede kita di depan mata kita. Pada saat timbul keraguan-raguan di dalam hati kita, pada saat timbul keraguan-raguan dalam pikiran kita, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Makanya Tuhan tahu nih, bahwa Yosua pasti punya pikiran. Dia belum ngomong apa-apa. Cuma punya pikiran aja, bahwa ini nggak mungkin. Ini mission impossible. Pada saat dia berpikir seperti itu, langsung Tuhan bilang apa? Dikasih kekuatan sama Tuhan. Lihat ayat 5-nya. Seorang pun, kita ngomong seorang pun, cuma satu orang. Seorang pun, siapa saja di dunia ini, seorang pun, tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, kamu doang satu orang. Jadi, bukannya, Tuhan tidak bilang, tidak seorang pun tidak akan bertahan menghadapi rakyat Israel, bukan. Hanya engkau, Yosua. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seumur hidup. Sampai mati, tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan melawan Yosua. Kenapa? Seperti aku, Tuhan, menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, pada saat timbul keraguan-raguan di dalam hati pikiran kita, Tuhan tahu. Maka Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Itu kekuatan yang dari Tuhan. Jadi apa yang dijanjikan sama Yosua, pada Yosua saat itu, sama dengan apa yang akan dijanjikan kepada kita saat ini. Sama. Tapi ada asalnya. Ada syaratnya. Kalau Tuhan mau ngasih sesuatu, harus ada syarat. Kalau kamu mau supaya Tuhan bisa memberkati, supaya Tuhan bisa melindungi, supaya Tuhan bisa tidak meninggalkan kita, syaratnya apa? Tuhan langsung kasih tahu. Nomor 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam bahasa Inggris lebih baik. Be strong and courageous. Artinya berani. Kuatkan dan berani. Penuh keberanian di dalam hatimu. Banyak orang bilang teguhkan hatimu artinya apa? Ternyata keberanian. Kita harus mempunyai hati yang penuh dengan keberanian dan kita perlu dengan hati yang kuat. Sebab apa? Sebab kamu, Yosua, yang akan memimpin bangsa ini, bangsa yang berantakan ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi Tuhan minta, kamu harus kuatkan dan penuh dengan keberanian. Hatimu itu harus kamu kuatkan dan penuh keberanian. Memimpin bangsa yang model begini. Kesatu. Yang kedua, tambah lagi sama Tuhan. Hanya apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. 2 kali nih Tuhan ngomong. Ingat, kalau kamu mau saya pimpin, kamu mau saya lindungi dari kesehatan kamu mau saya lindungi dari keluarga kamu mau saya bikin hidup itu penuh dengan dengan sukacita dan sejahtera. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Wah, halo Bella. Setengah jalan nggak apa-apa ya? Halo Bella, apa kabar? Setengah jalan ya Bella, nggak apa-apa ya? Oh iya, nggak apa-apa. Ya lanjut ya. Jadi nggak apa-apa, nyantai aja. Yang penting kamu selamat. Jadi yang kedua dikatakan lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. 2 kali ini Tuhan ngomong. Kalau ada ayat yang 2 kali, lebih dari 2 kali dikatakan, penting sekali. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, dikasih tahu lagi. Lalu apa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi apa? Tuhan kasih 1, kuatkan dan teguhkan hati kita. Berani.
Kita harus berani. Kedua apa? Kita harus bertindak hati-hati. Hati-hati apa? Sesuai dengan, kembali lagi, hukum apa yang diberikan kepada Musa. Ada yang tahu hukum apa? Hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa, hukum apa namanya? Hukum Taurat. Hukum Taurat. Ada berapa hukum Taurat? 10. 10. Lalu dipecah sama orang Israel. Jadi berapa banyak? Ada yang tahu? Jadi dari 10 itu dibikin subdivisionnya. Banyak ke bawah-bawah. Ada berapa banyak kira-kira? Tahu. Ada yang tahu? Pelajaran. 613. Ya. 613. Ada 613 hukum Taurat. Tapi intinya cuma 10. Dari 10 itu dipecah menjadi 613. Ingat aja itu nggak apa-apa ya. Jadi ada 10 hukum Taurat dan dikatakan sama Tuhan, kamu harus berhati-hati melakukan segala sesuatu sesuai dengan 10 hukum ini. Supaya janji Tuhan itu bisa terlaksana dalam hidup dia dan hidup kita. Jadi gampang. Cuma 10 aja ikutin apa yang Tuhan mau. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi apa? Menggenapi hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu nggak ada lagi. Tapi sampai hari ini, orang-orang yang mengikuti hukum Taurat itu dipelihara Tuhan. Karena apa? Hukum Taurat itu ada di surga. Kita sudah belajar. Tabut perjanjian yang ada di dunia ini, itu replikanya ada di surga. Replikanya ada di surga. Ada nggak ayatnya? Ada, nanti saya kasih tahu di Wahyu. Nah, udah gitu dia bilang apa? Tuhan bilang apa? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi apa? Jadi kalau kita menghadapi masalah, jangan lihat ke kiri, lihat ke kanan, nyari tukang kuamnya, nyari tukang orang hebat, nyari ini. Nggak perlu. Orang Chinese paling seneng. Tuh singko itu jago tuh. Coba periksa sama dia. Periksa apa? Periksa tangan. Ya dikumur-kumur, disembur-sembur. Aduh. Saya rasa tuh singko juga nggak pernah sikat gigi kali itu. Nyembur kita. Kan konyol. Kan? Nah, jadi lihatnya kemana? Lihatnya ke atas. Cari Tuhan. Supaya apa? Tuh. Supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi. Ingat. Tuhan menjanjikan tadi tanah di, ini ayat 4. Tanah di mana? Dari padang gurun, gunung Libanon, sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Tapi di sini disebutkan satu hal. Kemanapun engkau pergi. Mana tuh? Ayat 7. Kemanapun engkau pergi. Nggak disebut. Dia mau ke Indonesia kek, dia mau ke Amerika kek, dia mau ke sini ke sana. Akan beruntung. Kenapa beruntung? Mundur. Karena dia tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Nggak nyari orang pinter. Nggak nyari orang tuamnya. Tapi dia jalankan apa? Perintah hukum Tuhan. Dan dia bertindak sangat hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan. Bagaimana bisa melakukan ini? Cuma satu, Tuhan bilang, kuatkan, teguhkan hatimu. Kita harus berani, kita harus punya kekuatan dalam iman kita, di dalam hati kita untuk menjalankan yang namanya hukum Tuhan. Walaupun kita akan dicerca, kita akan dihina sama orang lain, karena kita menjalani hukum Tuhan, kita akan beruntung dimanapun kita berada. Ya. Lalu, tambahan lagi. Ayat 8. Tadi sudah disebutkan, yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Penuh keberanian. Kedua, sama. Teguhkan dan kuatkan. Yang ketiga, apa? Masih ingat? Nih, tuh. Bertindak hati-hati sesuai dengan hukum. Menjalankan hukum Tuhan. Bertindak hati-hati. Jangan lihat kiri, lihat kanan. Lihatnya ke atas. Supaya kita beruntung. Tambahan lagi, nomor 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dalam bahasa Inggris dikatakan, jangan kamu lupa menaruh firman Tuhan ini, kitab Taurat ini, di dalam mulutmu. Jadi firman Tuhan itu harus ada di mulut kita setiap saat. Ini artinya. Tetapi,
Renungkanlah itu siang dan malam. Ada yang tahu arti renungkan? Renungan siang dan malam, ada yang tahu nggak? Dipikirkan gitu. Bagus, benar jawabannya. Terus, apa lagi? Dipikirkan, benar. Ada yang tahu merenungkan itu artinya apa lagi? Diingat-ingat. Diingat-ingat, boleh, benar, bisa juga. Apalagi? Nggak kedengeran semu kena mute. Sorry. Maksudnya dipikirkan apa maksud dari Ya, sama firman tadi, itu. Ya, sama tadi si Cidisa bilang dipikirkan, benar. Ya, ada 5, kira-kira ada 5. Merenungkan itu ada 5. Yang pertama, merenungkan firman Tuhan itu, ya kita baca dulu firman Tuhan, pikirin apa yang dipikirin, ya harus dipikirin firman Tuhannya kan, dibaca dulu, betul nggak? Dibaca firman Tuhan. Ya. Setelah dibaca, yang kedua, kita mesti percaya dulu ini firman Tuhan. Percuma kalau kita nggak percaya ini firman Tuhan, kalau kita baca, percuma, buang waktu, wasting time. Ya, jadi yang pertama adalah kita baca, kedua kita percaya. Yang ketiga apa? Yang tadi, dipikirin apa yang Tuhan mau katakan ini. Jadi ayat itu dipikirin, selalu dipikirin dan diserap. Diserap dan dipikirkan sama. Jadi kita pikirin, baca firman Tuhan itu satu ayat, apa ya? Kira-kira apa maksudnya? Kira-kira apa yang Tuhan mau katakan? Kira-kira apa yang Tuhan maksudkan? Apa maunya Tuhan sih? Yang keempat apa? Setelah kita pikirin, kalau kita sudah tahu jawabannya, kita lakukan. Kita lakukan firman Tuhan itu. Jangan sampai stop mikir, udah. Tuhan suruh ini nggak dilakukan, Tuhan suruh itu nggak dilakukan, percuma. Berarti itu kita nggak merenungkan, cuma mikirin aja, tapi tidak dijalankan. Itu kita harus lakukan. Lalu yang terakhir apa? Setelah kita lakukan, kita mesti tunduk kepada firman itu sendiri. Ya. Jadi kita harus tahu dulu, ini yang namanya merenungkan firman Tuhan itu apa ya? Kalau saya mau bilang ya, bukan bangun jam 4 pagi, terus baca firman Tuhan 3 jam, 2 jam gitu ya. Bacain firman Tuhan, merenungkan. Bukan itu. Kalau ada orang yang kerjanya malam misalnya, pulangnya jam 1 atau jam 12, jam 4 mesti bangun. Buka Alkitab, matanya bukannya begini bacanya nih, bukan begini nih. Tapi begini. Aduh, pedes. Nggak bisa baca, mau ngantuk, aduh, pedes. Nggak bisa baca, cuma. Orang-orang yang kerja capek, ya kan? Bukan itu yang Tuhan mau. Merenungkan firman Tuhan itu bukan harus, betul, Tuhan Yesus bangun pagi-pagi, ya, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Betul. Kalau kita bisa lakukan itu, betul, bisa. Kenapa enggak? Tapi intinya adalah kita meluangkan waktu 10 atau 15 menit aja. Jam berapa aja? Kan kita punya 24 jam. Secara kesehatan kita tidur 7 sampai 8 jam. Anggap 8 jam. Sisanya berapa? 16 jam. Nah, 16 jam itu emang tiap hari kerja, 16 jam kerja. Enggak, kan ada istirahat. Ya kan? Lalu 16 jam itu ngapain? Makan mulu. Enggak kan? Atau yang punya keluarga, apakah 16 jam itu ngurusin anak terus? Enggak. Pasti ada istirahatnya. Istirahatnya tuh, main handphone, baca Facebook, ya kan? Bisa berjam-jam. Betul nggak? Betul apa betul? Ya betul. Ya kan? Waduh, apalagi kalau punya WhatsApp. WhatsApp grupnya bisa 100. Bacain semua. Kenapa saya tahu? Karena saya gitu. Sama, kita sama-sama manusia. Ngaku aja. Nggak usah malu-malu. Kalau jelek-jelek ngaku aja, nggak usah malu-malu, biarin, nggak apa-apa. Saya kasih contoh saya sendiri, nggak perlu malu-malu. Malu mah udah Tuhan. Grup lu ada 100, Cuk. Enggak, maksudnya kalau 100 saya emang nggak ada grup 100, nggak banyak, saya mah grupnya. Kalau saya punya grup 100, mari bisa Zoom gini, bentar-bentar tang ting tung, waduh bisa meledak handphonenya. Ya kan? Buka itu apa TikTok sekarang, aduh TikTok. Anak-anak zaman sekarang kalau nggak TikTok pecah kepalanya. TikTok itu apa sih ya? Nah, bagus, mending jangan tahu deh. Jangan tahu.
Kayak tahu. YouTube gitu ya. Iya, ya kayak YouTube beneran. Oh, Tapi seluruh dunia baik. ngasih videonya wah macam-macam. Kadang-kadang ada informasi baru, ada informasi bagus. Contoh, saya kasih lihat. Ya. Aduh, biar ingat deh. Nih, saya kasih lihat. Lihat dunia zaman sekarang ya. Kita lihat. Tapi kebanyakan rusak kalau yang dikasih. Hah? Ada yang rusak, ada yang penuh Kebanyakan pendidikan. anak-anak yang rusak. Enggak, jangan salah. Ada yang bersifat pendidikan, ada yang bersifat rusak, benar. Saya kan ada TikTok juga. Gini-gini juga ada TikTok, sombong kali. Ya, lihat nih. Ada yang bisa lihat? Udah, nih. Tuh. Ya, kita lihat. Lihat. Ya ampun. Ya. Nggak usah lama-lama. Argentina baru melegalisasi aborsi. Ratusan perempuan, ratusan wanita di Argentina merayakan kematian anak-anak. Bisa bayangin nggak dunia ini kayak apa? Kalau kayak gini-gini saya simpan. Buat apa? Buat pelajaran. Itu kamu bilang itu TikTok? Ya TikTok itu. Bukannya TikTok. Oh. TikTok. Ya TikTok, soalnya adik saya tuh dia orang suka juga lihat TikTok gitu loh. Jadi mereka tahu gitu ada informasi baru gitu kan. Itu di TikTok dulu itu. Ya. Nanti ngajarin bikin ini itu pun ada juga. Jadi kembali lagi kalau saya mau katakan, kalau yang namanya merenungkan firman Tuhan itu pada saat kita misalnya lagi waktu santai kita baca firman Tuhan 10 sampai 15 menit. Ada satu ayat kita baca, kita renungkan, kita cari artinya apa? Artinya apa? Kalau kita sampai 10 menit atau 15 menit ngerti itu ayat, waduh betapa dahsyatnya ayat itu. Kenapa? Tuhan ngomong langsung. Aku melalui firman Tuhan. Tuhan ngomong langsung, tegur kita. Kalau kita disuruh Tuhan, jangan begini, ya lakukan. Jangan dilakukan. Kalau Tuhan suruh lakukan ini, ya kita harus lakukan. Pertanyaan kita tahu dari mana? Yaitu baca. Satu ayat aja, nggak perlu bacaan semuanya, banyak nggak perlu. Baca satu. Kita ngerti dulu artinya apa. Firman Tuhan itu satu Alkitab, ayatnya kalau dibacain, aduh, luas. Artinya luas. Tapi seluas-luasnya arti itu ada satu titik itu buat kita. Ya, jadi kalau kita ada rasa takut untuk masa depan kita tahun 2021, baik itu kesehatan, baik itu masalah yang lain, terutama COVID-19, jangan takut. Tuhan bilang jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang penting kita lakukan apa yang Tuhan mau. Yaitu apa? 10 hukum Tuhan. Kita jalankan 10 itu. Tuhan loh yang ngomong. Aku akan menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi. Dimanapun kau berada. Kalau sampai kita nggak disertai Tuhan gara-gara anggap nih, kalau kita sudah menjalankan 10, tentu kita nggak akan bisa menjalankan 10 hukum Taurat, hanya Kristus. Tapi kalau kita sudah berusaha menjalankan 10 hukum Taurat, lalu kita diserang tanpa pertolongan Tuhan, kita nggak perlu percaya Tuhan lagi. Berarti itu bohong. Tapi sampai hari ini, saya sudah mulai belajar menjalankan hukum Taurat. Sudah hampir setahun lebih. Nggak begini. Mencoba. Kadang-kadang jatuh. Tapi Tuhan tangkap balik. Kadang-kadang kita suka nyelenceng. Tuhan tangkap balik buru-buru. Dan sampai detik hari ini saya bicara, Tuhan tetap memelihara saya. Dan saya melihat, sampai detik ini saya bicara, Tuhan sudah memelihara teman-teman saya yang ada di sini. Tuhan sudah memelihara keluarga saya. Saya ada Zoom keluarga saya. Tuhan sudah memelihara ada satu Zoom lagi yang lain, teman-teman yang lain. Tuhan pelihara mereka. Dan saya melihat muka wajah-wajah mereka semua masih ada. Tuhan pelihara. Karena apa? Karena doa. Doa yang didoakan dengan benar oleh orang-orang benar, dijawab Tuhan.
Tapi kalau doa kita belum dijawab Tuhan, kita harus introspeksi diri kita sendiri. Ada apa dengan diri kita? Sehingga Tuhan tidak mendengar doa kita. Kita harus buru-buru tanya Tuhan, apa Tuhan? Semakin kita banyak bertanya sama Tuhan, semakin dekat hubungan kita sama Tuhan. Pasti. Pasti. Oke. Ayat yang terakhir. Ya, kita sedikit lagi selesai. Ya, ayat ke-9. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab itu siang dan renungkan itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati. Kembali lagi 2 kali. Supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Apa yang tertulis? Hukum Taurat. Jadi ada 2 hal penting yang disebutkan 2 kali. 1, kuatkan dan teguhkan. Bertindak hati-hati. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan hukum Taurat. Hukum Taurat. Ya, hukum. Jadi ada 2 yang penting. Kalau udah 2 kali disebutkan, itu penting. Harus kita lakukan. Lakukan. Tuhan suruh lakukan. Jangan sampai enggak. Supaya apa? Sebab dengan demikian, diulang lagi. Perjalananmu, kemanapun kamu pergi, perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung. Dan engkau akan beruntung. Jadi kalau kita lakukan ini, kita akan beruntung. Beruntung itu artinya apa? Nggak kena sakit. Nggak kena musibah. Keluarga kita adalah keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Keuangan kita walaupun pas-pasan, nggak akan makan batu. Sekolah kita walaupun hanya pas-pasan, kita lulus dengan sempurna. Anak-anak kita nggak akan kena sakit-sakitan. Kenapa? Karena doa orang benar, doa anak-anak, doa orang tua yang benar dijawab Tuhan, dipelihara Tuhan anak-anaknya. Cucu-cucunya, istrinya, suaminya, semua. Kenapa? Karena kita hidup benar. Melakukan apa? Melakukan, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, melakukan bertindak hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan. Lanjut, terakhir. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, Yosua? Diulang lagi ketiga kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa 3 kali dikatakan? Kenapa pertanyaan? Sampai Tuhan harus bilang 3 kali kepada Yosua. Karena Yosua sudah mulai mikir, ragu-ragu. Mana mungkin Tuhan? Nggak mungkin apa? Ada yang tahu cerita Yeriko? Bagaimana tembok Yeriko bisa rubuh? Ini cerita anak-anak. Bagaimana tembok Yeriko bisa rubuh? Ada yang tahu? Dikelilingi 7 kali. Dikelilingin 7 kali. Tembok Yeriko yang gede begitu dikelilingin 7 kali. Nah gini, pertanyaan. Ada nggak sih strategi perang? Strategi perang nih, ya. Misalnya Amerika nih mau nyerang Irak ceritanya. Ayo, kata Donald Trump. Ayo, kita mau serang Irak. Bagaimana bos caranya bos? Keliling-keliling aja. Hah? Keliling-keliling aja. Berapa kali? 7 kali ya cukup. 7 kali keliling. Hah? Ngelilingin negara 7 kali. Ngapain bos? Udah pokoknya keliling-keliling aja. Sama kayak Tuhan. Ngomong sama Yosua. Ayo, kita perang lawan Yeriko. Gimana ya Tuhan? Keliling-keliling aja. Hah? Tembok keliling. Ya, berapa kali? 7 kali aja. Kita kelilingin aja. Keliling-keliling. Buat trompet. Prapret. Keliling. Ini kalau kita waras ya. Kita waras. Normal. Hah? Tuhan, ini kita perang lawan orang Tuhan. Bukan lawan monyet. Lawan orang. Lawan yang bangsa yang gede-gede, tinggi-tinggi. Yang senjata perangnya tuh, kita cuma pisau dapur. Dia orang tuh pisau pedang. Dia orang tuh punya pedang, punya tombak, kita punya pacul, cuma pacul. Dia orang punya gerobak kuda, itu namanya bukan gerobak, itu mereka punya kereta kuda bakal perang, kita gerobak. Dorong gerobak. Ini juga. Saya kalau pas baca, keliling-keliling 7 kali. Strategi perang mana? Nggak make sense. Tapi kuatkan, teguhkan. Kuatkan, teguhkan. Kuatkan, teguhkan. Berani. Akhirnya apa? Yosua bilang, kalau udah keliling-keliling ngapain Tuhan? Tuhan bilang apa? Nonton. Nonton aja, nonton. Ya udah, nonton apa?
nonton Tuhan yang rubuhin, nonton Tuhan yang hancurin. Jadi kalau kita punya masalah, ya udah kita keliling-keliling aja di rumah. Maksudnya bukannya jadi jair bego keliling-keliling di ruang dapur atau di ruang living room, enggak. Artinya apa keliling-keliling? Baca aja firman Tuhan. Waktu yang diberikan Tuhan, keliling sekali, bacain. Artinya apa? Udah gitu gimana Tuhan? Ya udah. Takut kamu dengan kesehatan? Nanti saya jaga. Takut dengan COVID? Kamu kena COVID, jangan takut. Saya yang beresin ntar, saya yang benerin. Kamu takut uangnya hilang atau nggak punya uang? Jangan takut, ntar saya kirim. Kamu sekolahnya nggak benar, kurang ini, jangan takut, nanti saya berikan kamu hikmat. Kamu takut dengan anak-anak kamu yang nakal-nakal? Jangan takut, saya beresin, anak-anak mah gampang. Jangankan anak-anak, kamu aja yang udah gede saya beresin, apalagi anak-anak. Apalagi? Segala macam masalah. Apa aja Tuhan beresin. Nonton, kerjaan cuma nonton. Jadi Tuhan tahu ada keraguan-raguan tuh mulai masuk ke dalam pikirannya si Yosua. Jadi dia harus bilang 3 kali. Maka Tuhan kasih kekuatan sampai 3 kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berani. Kamu harus punya hati yang berani melakukan apa yang aku suruh. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Ini nih. Dia tahu Yosua punya ini. Dia normal, dia bukan dewa, dia orang, dia manusia. Dia udah ikut Musa lama, 40 tahun. Keliling-keliling gurun, ngeliatin anak-anak buah kayak begini. Sebab kembali lagi. Tawar hati maksudnya apa ya? Give up gitu ya? Tawar hati. Nah, kalau orang punya hati sudah tawar, Lose hope. dengan apa dia diasinkan gitu istilahnya kan ya? Tawar hati tuh gini. Kayak garam. Orang bisa sakit nih, kanker. Nah, udahlah. Mati aja. Gitu. Itu tawar. Ya lah, give up lah gitu ya. No hope. Iya. Ya, no hope, Yeah. give up. Lose hope. Nah, Ya, lose hope. ya. Contoh misalnya nih, ada gereja, pendetanya menggebu-gebu melayani Tuhan, menggebu-gebu. Jemaatnya bentar-bentar komplain, Pak, itu tuh jemaat teman kita begini. Bentar apa lagi tuh? Wah Pak, itu tuh si ini begini tuh begini. Pak ini gini. Pecah, pendetanya pecah kepalanya juga. Ya kan? Tapi sebagai pemimpin, sebagai gembala, dia mengenal domba-dombanya. Oh, domba si A sifatnya begini. Dia komplain ke saya belajar, saya catat. Jadi dia dengan berani melawan itu semua. Sehingga apa? Gerejanya maju. Gerejanya diberkati Tuhan. Kenapa? Dia lakukan semua apa yang Tuhan mau. Walaupun anak buahnya ini orang Israel semua yang saya pernah dengar nih ada satu gereja ya di LA. Kebetulan di LA. Saya nggak perlu sebut gerejanya. Ada satu jemaat jualan apa tuh? Jualan siomay kalau nggak salah. Jualan siomay. Anggaplah jualan siomay. Saya suka ngomong siomay. Jualan siomay. Laku nih. Jualan di depan gereja. Laku. Udah berapa lama? Nggak lama ada jemaat lain jualan siomay sebelahnya. Waduh, berantem. Sampai ke depan mimbar sama pendetanya. Pendetanya kebingungan. Bagaimana ini satu jualan? Ini begini berantem. Akhirnya apa pendetanya? Bijaksana. Ya sudah. Kalian masih boleh dagang, tapi jangan di gereja. Udah di tempat lain. Terserah mau dagang di mana, tapi jangan di gereja. Udah beres. Dikasih hikmat sama Tuhan. Ya. Jadi ya yang punya pikiran mau jualan siomay di AGCS ya silakan, tapi jangan sampai berantem kalau bisa. Ya. Oke, itu hanya nggak boleh kalau di gereja nggak boleh jualan. Nah, ini ada gereja, maksudnya gini loh, di depan gereja, bukan di dalam gereja. Ya, kayak gereja Karunia di Jakarta kan di depannya tukang jualan semua ibu-ibu. Ya. Jadi sebab apa nih? Dia kasih tahu jangan tawar hati. Sebab apa? Kembali lagi Tuhan katakan, Tuhan Allahmu, Bapamu di surga, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dia nggak bilang kemana perginya, terserah. Kata Tuhan, kemanapun kamu pergi, terserah. Yosua, terserah. Terserah kamu mau pergi kemana kamu, dimanapun kamu ditempatkan, di mana kamu hidup, di mana rumahmu itu, aku di sana.
Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sama seperti kita. Janji Tuhan kepada Yosua itu sama dengan janji dia kepada kita saat ini. Jadi saya mau memberitahu, 2021 bukan nggak ada masalah di depan. Ada tembok-tembok Yeriko di depan. Tapi jangan khawatir, jangan takut. Kita diberikan roh yang penuh kekuatan, kasih, dan ketertiban dari Tuhan. Asal kita harus kuat dan teguhkan iman kita, hati kita. Kita harus kuat dan teguhkan hati kita. Kita harus kuat dan teguhkan hati kita. Kita harus lakukan apa yang menjadi hukum Taurat Tuhan. Jangan menyimpang ke sana dan kemari. Jangan cari orang-orang pintar. Jangan cari dokter. Jangan cari ini. Wah, kadang-kadang ada orang sakit, nanya dokter dulu. Ini gimana nih? Belum tentu dokter itu benar. Kita cari Tuhan dulu. Kalau Tuhan bilang kamu harus ke dokter ini, dia akan tuntun, kamu akan pergi ke dokter itu. Tanya Tuhan dulu. Saya belajar, semua rencana dalam hidup saya taruh di kaki Tuhan dulu. Tuhan maunya apa? Saya punya rencana ini Tuhan. Tolong. Yang mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mana itu kehendak saya dibuang. Supaya kehendak Tuhanlah yang jadi dalam hidup saya, bukan kehendak saya. Saya belajar mau punya hati seperti Kristus. Pada saat saya sakit, saya nggak bisa baca buku. Saya bisa dengar. Jadi saya pakai aplikasi Alkitab yang ada ngomong-ngomongnya. Jadi pada saat saya udah capek, saya mau tiduran, saya dengar firman Tuhan. Saya habisin Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dalam waktu 3 minggu, saya habisin itu 4 buku. Jadi pada saat ada kata-kata jawab Yesus, Yesus berkata, Yesus berfirman, itu saya konsentrasi penuh dengan apa yang Yesus katakan. Sepertinya Yesus ngomong sama saya langsung. Itu yang saya rasakan. Dan pada saat itu saya belajar, saya harus memiliki kasih. Saya harus memiliki hati seperti Kristus. Apa sih hati seperti Kristus? Coba lihat pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Ngapain? Itu yang harus kita lakukan. Membantu orang miskin, membantu janda, menyembuhkan orang sakit, berdoa buat mereka. Apa saja. Nggak ada Tuhan Yesus itu nyari-nyari orang kaya, nggak ada. Dia cari orang-orang susah di bawah. Teman-teman Yesus itu semua orang-orang bawah. Teman-teman Yesus itu, yang dikelilingin Yesus itu semua orang-orang yang terbuang. Orang-orang yang nggak punya harapan. Doa saya setiap malam, Tuhan kirim, tolong. Orang-orang seperti itu kepada saya, supaya saya bisa bantu. Tuhan kirim, tolong. Orang-orang yang butuh pertolongan, perlu doa dari saya. Tuhan kirim loh, nggak main-main loh. Orang yang saya nggak kenal, siapa orangnya? Dikirimin, tolong doakan ini, saya doakan. Beneran. Jadi, sebagai penutup, berapa tahun yang lalu saya pernah dengar Dr. Charles Stanley ada bilang bahwa Tuhan tidak pernah memberikan waktu yang sangat padat kepada kita, nggak pernah. Tuhan tuh nggak pernah kasih kita tuh waktu tuh yang padat, kerja melulu. Banyak kesibukan melulu. Nggak pernah. Tuhan tidak pernah kasih itu. Tuhan tidak pernah memberikan waktu yang padat supaya kita tidak punya waktu untuk dia. Nggak pernah. Dia selalu kasih kita waktu supaya kita bisa berkomunikasi dengan dia. Supaya kita bisa membaca firman dia, supaya kita bisa lakukan. Itu yang Tuhan berikan. Sehingga kita tidak punya excuse, tidak punya alasan untuk tidak merenungkan firman Tuhan. Itu Dr. Charles Stanley yang ngomong. Saya catat itu dari dulu. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan waktu yang padat buat kita supaya kita tidak bisa ketemu dia. Tidak. Waktu itu Tuhan berikan banyak supaya kita bisa bertemu dengan anytime. Bukan jam 4 pagi, bukan 3 jam baca firman Tuhan, bukan. Yang penting adalah kita harus mengerti apa yang Tuhan firmankan. Ingat, mengerti dengan menghafal beda. Ada orang dulu sekolah saya harus menghafal firman Tuhan, menghafal. Cari ayat dari Kejadian sampai Wahyu
yang Tuhan bilang, ayo hafalkan ayat ini. Tidak pernah. Yang ada adalah renungkanlah siang dan malam. Ceritakanlah kepada anak-anakmu siang dan malam pada saat kamu makan, pada saat kamu jalan-jalan, pada saat kamu bisa. Nggak pernah disuruh ngafalin. Tapi disuruh renungkan. Sehingga pada saat kita merenungkan sebuah ayat, walaupun itu hanya satu ayat, lalu ayat itu berbicara pribadi pada kita, secara nggak langsung kita sudah renungkan dan kita lakukan itu, dan ayat itu ada di mulut kita. Yosua 1 ayat 6. Harus ada firman Tuhan di dalam mulut kita. Berarti bukan kita hafal, tapi karena kita sudah renungan dan kita mengerti. Jadi itu sebagai penutup. Dan terakhir saya mengatakan, selamat tahun baru. Tuhan akan melangkah bersama-sama kita. Tuhan akan menentukan langkah hidup kita. Kita tidak bisa mengontrol langkah kita. Tapi Tuhan bisa mengatur langkah kita. Apakah dua option, dua pilihan. Apakah kita mau hidup secara ketakutan atau kita mau hidup sebagai pemenang, penuh keberanian, menghadapi tembok-tembok Yeriko. Susah nggak? Enggak, keliling-keliling aja. Ini obatnya. Baca satu ayat ini. Nggak perlu 3 jam. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih isi hati Tuhan sudah dicurahkan kepada kami. Kami belajar bagaimana kami boleh menaruh harapan kami, rencana kami, segala aspek kehidupan kami di depan nanti di tahun 2021. Kami akan melanjutkannya dengan penuh keberanian. Bukan dengan roh ketakutan, tapi dengan roh keberanian. Karena kami tahu, bukan kami yang berani, tapi kami tahu siapa backing kami, siapa yang menopang kami, siapa yang menuntun kami, dan siapa yang melindungi kami. Itu Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengalahkan dunia ini, yang sudah mati bagi kami dan mengalahkan maut dan bangkit dan sudah menyediakan tempat buat kami bagi anak-anak yang mengikuti hukum-hukum Tuhan. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kami, Tuhan sirami, supaya tumbuh, berbuah dengan lebat. Sehingga kami memiliki hati seperti Kristus. Dan kami menjadi wakil-wakil Kristus. Sehingga bukan hanya kami saja menjadi kami, tapi Kristus yang hidup di dalam kami, yang terpancar keluar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas malam yang sudah Engkau berikan, waktu yang sudah Engkau berikan. Sebentar kami akan berpisah, Tuhan pimpin istirahat kami, supaya kami besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sempurna. Dan kembali lagi, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Semua orang yang Tuhan kirimkan. Aris, Liana, Alvin, Kristi, Leila, Stephen, Albert, Mama Albert, Ibu Carol, Joshua, dan setiap orang yang kami tidak tahu namanya Tuhan. Kembali lagi kami serahkan mereka kepadamu Tuhan. Tutup bungkus mereka. Sembuhkan mereka. Dan bagi teman-teman kami yang tidak hadir hari ini, Ci Aswan, Berry, Cory, Cilili, dan kembali lagi kami berdoa untuk Cilili yang masih sakit. Tuhan tolong. Tuhan bungkus Cilili. Curahkan kasih-Mu kepada Cilili supaya dia mendapatkan kesembuhan yang ajaib yang daripada Tuhan. Sehingga dia boleh merasakan kehadiran Tuhan. Supaya Cilili bisa merasakan bagaimana Tuhan itu hadir di dalam kehidupan dia. Terima kasih Tuhan. Dan bagi teman-teman yang belum hadir, kami berdoa bagi mereka. Apapun kehalangan mereka, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan lindungi mereka dari pandemik ini. Kami akan sama-sama melanjutkan hidup kami sesuai dengan hukum Tuhan, bukan hukum dunia, tapi hukum Tuhan, sehingga kami tahu kami bisa penuh dengan keberanian melangkah. Terima kasih Bapa, kami serahkan malam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, thank you so much. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa.